Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Nisa Putri dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dina Fitriah, SPD, MSI. Replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain membentuk heliks ganda, di mana di tiap helainya terbuat dari 4 basah nitrogen yang berurutan. Basah nitrogen ini terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Di setiap untaian saling melengkapi satu sama lain. Artinya, di setiap ada timin dalam satu untaian, maka ada adenin di untaian yang berlawanan. Dan begitu pula, jika ada sitosin dalam satu untaian, maka ada guanin di untaian yang berlawanan. Di setiap DNA memiliki ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang merupakan nama lain untuk untaian atas, yang setiap helainya menuju ke arah yang saling berlawanan. Lawan dari untaian atas adalah untaian bawah yang memiliki ujung 3 aksen dan ujung 5 aksen. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Proses pertama dalam replikasi DNA yaitu pemisahan dua untaian antara untaian atas dan untaian bawah. Proses ini dinamakan dengan enzim atau pembukaan resleting. Proses ini dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya berupa bentuk di bagian dalam yang disebut dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, lalu datanglah enzim primase. Enzim ini mengikat DNA baru bagian atas yang membuat prosesnya dengan cara menarik nukleotida dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helai RNA untuk mengikat untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian ini disebut pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan mengikat untaian DNA baru, di mana enzim polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian baru ini disebut dengan leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim polimerase berfungsi untuk menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal, di mana untaian bagian bawah ini tidak dapat bergerak secara terus-menerus seperti untaian bagian atas karena tiap untaiannya bergerak secara berlawanan. Untaian bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase seperti dalam serangkaian kecil yang disebut pigmen Okazaki. Setiap pigmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, pigmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi kembali. Setelah DNA baru terbentuk, enzim heksanokrase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbentuk. Kemudian, dilanjutkan oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase akan menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terdapat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif
karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Demikianlah penjelasan mengenai replikasi DNA. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.